Bukan temuan saya ya, tapi pengakuan Zeda. Banyak rekan-rekan dia, ada yang sudah menghubungi dia, ada yang belum. Dan yang menghubungi itu lebih dari 5 orang. Dan diyakini sampai selusin. Nah, yang belum berani bersuara, mungkin lebih dari itu. Maka dia meyakini lebih dari 2 lusin korban dari kebiadaban AJ itu. Dia menikahi perempuan dengan nikah siri. Tanpa ada pertanggungjawaban yang sempurna. Jadi apa yang dia petik dari si perempuan tadi hanya madunya saja tanpa ada pertanggungjawaban secara sempurna sebagai seorang istri. Kenapa mereka tiba-tiba itu curhatnya mengadunya kepada Zeda Sabo? Ya, kebetulan Zeda kan yang viral. Ya, sehingga orang-orang yang nasibnya sama mulai berani muncul. Awal-awalnya pada tidak berani. Ya karena mungkin ada ancaman, ada macam-macam kan. Akhirnya dia diam. Nah begitu Zeda muncul, mereka mulai ada yang telepon Zeda, ada yang bisik-bisik tetangga gitu kan, ngomong kalau saya juga korbannya si Anu kan begitu. Lah saya punya keyakinan, begitu Zeda nanti kita kawal, apalagi sampai ke titik kulminasi sampai ke persidangan, wah ini menjadi jurisprudensi baru terhadap peristiwa ini. Pengakuan mereka kenapa nggak berani langsung mengadukan ke pihak berwajib gitu kalau misalkan mendapatkan tindakan kekerasan atau apa gitu? Di luar Zeda. Nah, itu yang belum saya ketahui secara pasti. Tapi apa yang Zeda sampaikan mereka masih pada ketakutan. Tidak berani muncul, gitu aja. Ya ini berarti memperkuat kalau ada wacana berita kalau yang terlapor itu memiliki, ada yang bilang kelainan, ada yang memiliki birahinya atau gimana gitu. Ada ke arah situ gak kayak menurut dia sebagai pengacara Zeda nih? Ya itu kan harus ada tes kesehatan ya secara pasti. Kita tidak boleh menduga-duga. Tapi yang jelas kalau melihat fenomenanya ini pasti orang punya kelainan seksual atau hiperseksual. Kalau normal-normal kayak sampean barangkali ya kan, istri satu pun sudah letoy kan itu. Ya, mungkin nggak kayak ke orang-orang tersebut akan dijadikan saksi juga untuk memperkuat laporan Kiai? Sangat mungkin. Makanya nanti akan saya perdalam ketika saya ketemu Zeda. Siapa-siapa sih korbannya akan saya coba lacak. Ya syukur nanti dibantu sama teman-teman kan, agar mereka juga punya nyali untuk tampil ya kan. Ini pekerjaan baru buat saya. Ya kabar sudah dipanggil. Dan sudah pernah diperiksa juga ya. Namun karena ancaman hukuman kekerasan itu yang non fisik dan tidak menimbulkan dampak luka atau cacat kan hanya setahun ancaman hukumannya dan itu nggak bisa ditahan. Di bawah 5 tahun ya? Iya di bawah 5 tahun nggak bisa ditahan. Ya maka Zeda pun saya arahkan, yuk jangan ngejar agar AJ harus ditahan, aturannya nggak bisa gitu. Kecuali sudah ingkrah, nah baru dijemput untuk ditahan. Nah makanya kan melihat dari sisi yang seperti itu, langkah apa lagi yang Kiai akan ambil dalam arti kata, apakah akan selanjutnya ke Komnas Perempuan atau bagaimana? Untuk ke Komnas Perempuan sudah, dan dokumen-dokumennya sudah cukup, tinggal saya akan koordinasi dengan pihak penyidik untuk memastikan bahwa mereka tidak masuk angin. Nah itu yang terpenting dan tidak dibayangkan oleh ketakutan mungkin digerebek para habaib atau siapalah yang menjadi temannya mereka. Nah itu saja saya kira. Maka saya harus rajin-rajin ke Bekasi untuk meyakinkan agar kerja mereka terkontrol. Iya berarti Kiai tambah beliau kan seorang ulama juga ya. Apakah ada kekhawatiran dari Kiai mungkin akan ada support dari para ulama-ulama itu untuk mendukung si AJ itu? Mungkin khawatir Kiai khawatir ke arah situ gak sih? Ada sih beberapa rekan dia yang mohon maaf sesama mubaligh, sesama habaib memberikan semestinya bukan support ya, tetapi memberikan jaminan solutif agar rumah tangga AJ dengan Zeda ini kalau tuh harus bercerai ya bercerai dengan baik. Itu ada ya namanya ya orang terkenal lah IBHRS ya, itu terang itu dalam video menyebut itu. Nah, tetapi kalau kekhawatiran kita nanti akan terjadi
konsentrasi massa dari mereka untuk melakukan persekusi kepada saya selaku advokat atau Zida sebagai pribadi, nggak usah dikhawatirkan lah. Negara hukum.